Kalau kamu tiap hari bohong, ya kamu sedang membangun esensi dirimu sebagai seorang pembohong. Kalau kamu tiap hari jujur, kamu membentuk dirimu sebagai seorang yang dapat dipercaya, yang jujur. Esensinya terbentuk dari perilaku eksistensialmu. Tidak awalnya saya orang jujur, sehingga lahir perbuatan jujur, tidak begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kita lanjutkan biar hidup kita lengkap. Yang ngaji ini kan memang macam-macam. Visi utamanya adalah nambah wawasan. Semakin luas wawasan kita, semakin enak kita hidup. Ya kayak tempat itu kan, kalau luas kan kita enak, bisa selonjor, bisa tiduran. Semakin sempit, semakin susah kita mengambil keputusan, kita hidup. Maka tambah wawasan terus. Tidak usah milih-milih. Siapa ngerti dari ranah-ranah yang selama ini tidak kita sentuh, ada sesuatu yang menghidupkan kita. Kalau kata salah seorang tokoh India, Amir Ali, itu ada apinya. Dia menyebutnya api Islam itu kan. Dan kita tidak tahu apinya itu ada di teori siapa yang bisa menghidupkan kita. Maka yuk kita cari bareng-bareng tiap malam Kamis. Saya tidak tahu sudah berapa tahun ini kamu sudah ketemu belum apimu. Kalau belum ya dicari terus. Kita jelajahi terus. Ilmu itu tidak ada habisnya. Oke, kita baca ya Iqbal. Kalau dulu Iqbal kita bahas di ranah eksistensialis. Jadi eksistensialis itu pandangan yang bilang bahwa eksistensi itu mendahului esensi, lebih penting daripada esensi. Kalau kamu bilang, Pak, Islam itu rahmatan lil alamin loh, hakikatnya. Itu tidak penting, kata eksistensialisme. Sebelum kamu bilang Islam itu rahmatan lil alamin, praktekkan dulu rahmatan lil alaminmu. Baru orang akan menyebutmu rahmatan lil alamin. Sebelum kamu bilang Islam itu agama damai, praktekkan dulu kedamaian, baru orang akan bilang, oh Islam itu agama damai. Meskipun kamu teriak-teriak, ini Islam agama damai loh. Kalau tiap hari kamu tawuran, orang tidak percaya agamamu itu agama damai. Kayak kamu bilang, Pak, saya itu aslinya rajin loh Pak. Tapi tiap hari kamu bolos kuliah. Ya tetap dosenmu tidak percaya. Walau buktinya kamu absen terus. Saya itu aslinya anak soleh loh Pak. Loh, nggak ada aslinya itu. Kalau ingin disebut anak soleh, ya hiduplah secara soleh. Jadi eksistensimu dulu tampakkan. Tidak ada esensi di awal. Esensi itu dibentuk oleh eksistensi. Kalau kamu tiap hari bohong, ya kamu sedang membangun esensi dirimu sebagai seorang pembohong. Kalau kamu tiap hari jujur, kamu membentuk dirimu sebagai seorang yang dapat dipercaya, yang jujur. Esensinya terbentuk dari perilaku eksistensialmu. Tidak awalnya saya orang jujur, sehingga lahir perbuatan jujur. Tidak begitu. Meskipun kamu dikenal orang jujur, tapi kok terus kamu bohong, besoknya bohong lagi, besoknya bohong lagi. Esensimu yang semula jadi orang jujur, sekarang ganti jadi orang penipu. Nah, jadi esensi ditentukan oleh eksistensinya. Tidak ada gunanya kamu tiap hari teriak-teriak Islam itu agama paling damai, agama paling rahmatan lil alamin. Tapi tiap hari kerjaan kita gegeran, tawuran. Sama aja. Nanti berarti esensi kita yang bentuk. Makanya Nabi bilang kadang-kadang Islam itu mahjubun bil muslimin. Karena kita membangun esensi Islamnya secara tidak seperti yang ideal kita inginkan. Nah, itu penyakit kita hari ini. Oke, tidak usah dilanjutkan di situ, nanti contohnya mesti mengarah ke sana-sana. Kembali ke sini. Ya.
Kita kan sudah capek mau coba WA sama Facebook yang gitu-gitu terus. Nah, sekarang kita nyari yang alternatif-alternatif. Ya, jadi itu namanya eksistensialis. Kemarin Nietzsche kan juga begitu, tidak ada esensi bawaan. Tunjukkan eksistensimu apa, ya disitulah nanti esensimu terbangun. Indonesia itu bangsa yang ramah. Dulu mungkin. Ya kan? Esensinya begitu, tapi semakin lama kita semakin kayak begini, mungkin ya esensinya sekarang sudah geser. Indonesia itu bangsa yang gotong royong, tidak materialis, bangsa yang rukun. Ya dulu mungkin begitu. Dulu nenek moyang kita kompak bersatu melawan Belanda. Dulu, ya mungkin karena ada musuhnya bersama, jadinya bersatu. Atau kita cari musuh aja bareng-bareng ya biar kita bersatu. Kalau ini nggak ada musuh mesti gegeran dewe. Itu bisa kamu pelajari dari sejarah kerajaan-kerajaan itu kan Singosari, Mojopahit. Itu ketika ada musuh negara itu rukun, kompak. Tapi begitu makmur mesti terus gegeran sendiri di dalam. Dinasti-dinasti Islam juga begitu. Atau enaknya berarti kita cari musuh aja sekarang bareng-bareng. Ya. Kemarin nemu musuh siji namanya Ahok, tapi tidak kompak. Tidak jadi bersatu akhirnya. Oke, bismillah ya. Kita masuk sekarang ke pembentuk pikirannya Iqbal. Teori utamanya nanti yang berhubungan dengan insan kamil namanya Khudi. Biasanya diterjemahkan jadi teori ego. Banyak filosof yang anti ego, apalagi sufi, justru Iqbal mendorong kita mengedepankan ego. Namanya Khudi. Khudi ini ego kecil. Ego besar namanya Huda. Bukan kuda loh ya. Huda. Makanya ada istilah Hudagawa. Kalau Hudagawa itu semoga Tuhan melindungi, semoga Tuhan merestui, semoga Tuhan menyaksikan. Itu bahasa Urdu. Jadi Khudi teori ego. Ini nanti yang jadi basis, yang ego yang sempurna melahirkan insan kamil. Kenapa Iqbal berteori tentang ego? Karena ada 5 sebab, ada 5 faktor. Yang pertama jelas kondisi sosial politik India. Zaman Iqbal hidup. Iqbal itu lahir 1877. Meninggal 1938. Jadi nanti Pakistan itu merdeka 1947, 15 Agustus. Jadi Iqbal ini termasuk pendirinya Pakistan, tapi Pakistan berdiri beliau sudah meninggal. Dia yang menggagas Pakistan misah dari India. Kenapa? Situasi kacau luar biasa. Umat Islam di sana saat itu minoritas dan ditindas oleh Hindu. Meskipun sebelumnya ada imperium besar Kekaisaran Mughal di sana. Terus umat Islam tidak bisa menyalurkan aspirasinya. Maka nanti Iqbal punya gagasan, ini umat Islam nggak bisa menyalurkan aspirasinya, padahal banyak yang punya keinginan neko-neko. Tiap hari terjadi konflik dengan Hindu. Yang tewas tidak terhitung. Akhirnya Iqbal punya kesudahlah, daripada tawuran terus dibagi aja deh. Yang Islam-Islam ngumpul, yang Hindu-Hindu dikumpulkan jadi satu. Dari situ nanti lahir Pakistan karena disetujui oleh Inggris. Yang kemudian terjadi perang berkepanjangan sampai hari ini. Perang itu terjadi karena nanti ada beberapa wilayah yang harusnya masuk Pakistan kayak Kashmir
Tapi banyak orang-orang di Kashmir itu maunya tetap gabung sama India. Itu kayak Indonesia dulu kasusnya Timur-Timur. Dan itu sampai hari ini masih perang, tidak ada selesainya. Banyak pejabat termasuk presiden yang terbunuh. Termasuk terakhir yang kita ngalami yang Benazir Bhutto itu. Jadi kondisi kacau. Jadi kalau dari Hindu ada Gandhi, kalau dari Islam ada Iqbal. Cuma Gandhi gagasannya beda. Gandhi ini yang hidup mati NKRI. Ya, Negara Kesatuan Republik India. Tidak boleh dipisah-pisah, harus India tetap bersatu. Cuma Iqbal melihatnya tidak mungkin. Kalau dibiarkan bersatu, ini tawuran terus. Defisitnya terlalu besar. Jadi, ya semoga kita nggak nyampe ke titik itu. Titik ketika sudah tidak bisa kompromi lagi. Kalau dibiarkan terus-menerus, korban berjatuhan tidak ada habisnya. Akhirnya, ya terjadilah Pakistan dan India. Yang Pakistan nanti juga pecah lagi jadi Bangladesh. Jadi Bangladesh ini dari suku Bengal yang pinginnya misah dan sukses mengalahkan Pakistan padahal kecil karena didukung India. India kan ya tidak terlalu senang sama Pakistan. Ada yang berontak, dia senang-senang aja bantu. Akhirnya lahirlah Bangladesh. Dan yang sampai hari ini masih chaos situasinya. Nah, itu kondisi ini nanti yang bikin prihatin Iqbal antara lain. Jadi situasi sosial politik. Kalau orang pinter ada situasi kacau melahirkan teori-teori bagus dan bermanfaat. Kalian juga harus begitu. Sebagai intelektual, kalau ada situasi-situasi yang khas kacau, bolehlah melahirkan teori-teori. Jangan cuma nge-share WA. Kamu selama ini kan cuma nge-share WA. Coba dipelajari konstruksi persoalannya. Bikin-bikinlah tulisan tentang itu atau yang mengarah ke situ. Teori kan banyak, tinggal kamu pakai. Lahirkan tulisan di jurnal-jurnal ilmiah tentang situasi kita hari ini. Itu nanti monumental. Bisa sampai besok-besok dibaca orang. Kalau kamu cuma nge-share WA, entah itu dari siapa kamu bagi, ya namamu tidak akan tercatat dalam sejarah perseteruan antara FPI dan ya, jadi nulislah, tulis aja tidak apa-apa. Bisa kamu banyak tema kan bisa muncul dari kondisi hari ini. Mungkin tema psikologis tentang kematangan beragama bisa masuk. Mungkin tema politik ketika agama senggolan sama politik. Mungkin tentang bagaimana agama itu memang ranahnya emosi dan seterusnya. Teori banyak, tinggal kamu pakai, masukkan sama kasus hari ini, jadilah dia tulisan. Kalau aktual kan sebelum dia masuk ke jurnal ilmiah, masukkan dulu ke Jawa Pos apa Kompas apa KR kan lumayan. Kalau ditolak ya masukkan di blogmu sendiri-sendiri kan lumayan. Yang penting nulis, berkarya kan begitu. Nah kayak Iqbal ini situasi chaos di negaranya melahirkan konsep-konsep besar, teori-teori besar yang nanti dipakai oleh para penerusnya untuk mendirikan negara namanya Pakistan. Yang kedua, zaman itu ini kan sedang dijajah Inggris. Umat Islam yang terkolonisasi ini juga bikin keprihatinannya Iqbal. Islam itu dari puncak peradaban dunia merosot luar biasa jatuhnya. Karena dijajah, dieksploitasi habis-habisan. 90% negara-negara yang dijajah di awal-awal abad 19 itu ya populasinya Muslim. Ada apa dengan umat Islam? Itu yang jadi concernnya Iqbal. Yang bikin Iqbal prihatin lagi dan menggagas banyak pikiran adalah banyak yang terbaratkan. Bukan berarti barat itu jelek, tapi banyak yang blind imitation, niru-niru barat, cok. Tidak punya jati diri.
Jadi kehilangan identitas. Ya banyaklah contohnya. Banyak orang yang fotokopi aja. Orang barat pakai apa, sini juga pakai. Begitu pakai kayak barat, dianggap sudah modern. Nah itu blind imitation namanya. Niru tapi buta. Kalau bahasa Jawanya taklid buta. Jadi ikut-ikutan gak ngerti alasannya apa. Kenapa kok kamu dari Android ganti iPhone? Nah, kelihatannya kok keren. Orang barat itu banyak yang pakai itu. Nah, itu namanya blind imitation. Gak ngerti alasannya. Wong internetan gak bisa, ngirim SMS saja masih gradul-gradul, HP-nya pakai yang terbaru. Kenapa? Yang lain pakai itu. Nah, itu blind imitation. Niru tapi gak ngerti alasannya. Jokowi sekedar pakai jaket bomber gitu aja kan, terus ribut semua pengen beli jaket yang sama. Nah, itu blind imitation. Jokowi dipinjemi anaknya, kebetulan punyanya itu. Loh ya kan kebetulan punyanya itu, terus ditiru. Gitu terus kamu lihat, wah kalau pakai jaket itu mungkin aku dianggap kayak Jokowi, mungkin gitu yang. Itu blind imitation. Nggak ngerti kamu pakai itu alasannya apa, niru itu alasannya apa. Zaman itu banyak yang niru barat. Apapun yang terjadi, blind imitation itu di mata Iqbal jelek. Karena itu menunjukkan lenyapnya individualitas. Apakah itu barat, apakah itu Arab, apakah itu apalagi lah yang sering dikiblati orang. Itu menunjukkan kehilangan identitas. Kemudian dua yang terakhir ini mirip. Fatalist thinking sama wahdatul wujud. Ini mengkritik tradisi sufi, tradisi kalam yang cenderung melenyapkan individu. Tradisi kalam yang jabariyah itu kan kita tidak ada hak apa-apa, kita tidak punya daya apa-apa. Hidup ini sudah takdirnya Allah 100%. Itu fatalis. Ada lagi gaya sufi yang wahdatul wujud itu. Kita itu tidak ada, yang ada hanya Allah. Kan ada yang kayak gitu. Wong Allah itu menciptakan kita biar kita ada, terus menyembah Dia, mengabdi padanya. Tapi katanya kelompok ini, katanya Iqbal, malah kita dianggap tidak ada. Harusnya ya kita tetap ada dengan tugas mendekati, mengabdi pada Allah. Lah kalau kita nggak ada, semuanya serba Allah ya. Hidup ini tidak jalan dong, tidak fungsional dong. Wong semuanya Allah, semuanya ada skenarionya. Ngapain kita dikasih akal, ngapain kita disuruh aktif ijtihad, dan lain-lain. Ini menggejala di dunia Islam. Ketika Islam kalah, itu kecenderungannya tradisi sufinya subur. Dalam Cermatang Iqbal, satu di antara dua. Kalau enggak tradisi sufinya subur, tradisi fikih yang kaku yang hidup. Itu ciri-ciri orang kalah. Karena kalau sudah kalah kan terus, kalau di sufi kan, alah hidup ini cuma sementara. Tidak hakiki. Hidup ini penjara bagi kita umat Islam. Jadi itu gaya sufi. Kalau gaya fikih yang kaku, jangan percaya dengan kebaikan, dengan kemajuan barat, kemajuan di luar itu semua tipuan. Kitalah yang paling benar, yang paling baik. Meskipun ditunjukkan banyak bukti bahwa kita mundur, ndak, itu sebenarnya bukan mundur. Barat itu majunya semu. Nah, itu enggak terima kalau ada yang lain maju. Cara berpikirnya kaku. Nah, ini gejala di kita. Oke, 5 hal ini nanti yang membentuk pikiran-pikirannya Iqbal. Cuma kita tidak akan bahas semua. Kita fokuskan ke insan kamilnya. Yang pertama tadi, dia mengkritik esensialisme. Tidak ada esensi itu. Kita yang bikin. Hidup ini ya, sifatnya evolutif. Bisa berubah dan ada tujuannya.
Maka ayo kita bikin cita-cita. Jangan biarkan dirimu mengalir begitu saja. Kalau mengalir begitu saja, tidak jelas tujuanmu kemana. Ya kalau alirannya pas enak, kamu terbawa ke wilayah yang enak. Kalau enggak, susah. Kalau kamu kebawa arusnya masuk ke tempat pemandian umum perempuan, enak. Tapi kalau arusnya pas masuk ke orang-orang yang bikin WC di belakang rumah itu, ya susah kamu nanti. Jangan dibiarkan, katanya Iqbal. Loh, kenapa? Karena hidup ini bisa berubah dan bertujuan. Karena bertujuan, ya tetapkan tujuanmu. Pinginmu apa? Kamu harus jelas. Jangan pasrah pada takdir. Kitalah yang bikin nasib sendiri. Itu maunya Iqbal. Nggak usah esensi-esensian lah. Saya ini aslinya, Pak. Orang biasa kan gitu. Saya ini aslinya keras, Pak. Nggak usah ngomong asli-aslian. Kamu pingin apa? Pingin membangun dirimu jadi apa? Ya maklum, Pak, saya orang Jawa. Orang Jawa itu kan cenderung santai. Loh, kalau kamu nggak nyaman dengan santaimu, bentuk dirimu yang nggak santai. Bisa. Jadi maunya Iqbal itu. Kita adalah makernya. Maker of his own destiny. Kitalah yang menentukan takdir kita sendiri. Kalau tidak percaya, yuk coba hidupmu itu. Sekarang aja haus misalnya. Ini saya bisa tetap haus, bisa hausnya hilang. Tergantung saya mau minum teh ini apa enggak. Kalau tak minum berarti hausku hilang. Kalau enggak, ya tetap haus. Berarti yang menentukan saya tetap haus apa enggak, ya aku. Dan memang mekanisme hidup kita oleh Allah diatur begitu. Jadi kita punya daya untuk milih nasib kita sendiri. Nah, sekarang tak atur. Ya. Yang kedua, yang ketiga langsung ya. Hidup ini absurd, katanya Iqbal. Absurd itu benar salahnya kadang tidak jelas. Makna baik, makna buruk juga kadang abu-abu. Maka kadang-kadang yang kemarin baik kata orang-orang sekarang jadi jelek. Yang bagi orang-orang enak, bagimu mungkin tidak enak. Ada yang ke Jakarta riang gembira, ada yang terpaksa ke Jakarta, ada yang nggak sengaja kok tiba-tiba ada di Jakarta. Ini maknanya macam-macam. Kamu melihatnya damai, ada yang melihatnya rusuh. Ini kan makna namanya. Itulah hidup. Maka bikin makna versimu. Jangan mau kamu disetir oleh maknanya orang lain. Jangankan yang baik buruk, kadang cakep dan tidak cakep aja kan ya macam-macam. Bagimu mungkin yang kayak gitu itu cakep. Ada yang suka yang kulitnya putih, ada yang nggak suka, Pak, terlalu putih, jelek, pucat, yang agak-agak dikit. Ada yang saya suka yang hitam banget, Pak, itu sip itu. Ada yang lo itu kan makna yang kamu bikin. Cantik yang sejati kayak apa ya susah. Kamu bilang kan banyak yang ngomong Cleopatra, Pak, zaman dulu cakep. Kalau kamu lihat deskripsinya Cleopatra dari narasi-narasi yang ada itu jelek. Dia agak gendut, perutnya agak melebar, kemudian lambenya agak kandel, bibirnya agak tebal. Itu kalau hari ini mungkin menurut saya kategorinya jelek. Kamu lihat patungnya Kendedes. Itu katanya paling cantik zaman itu. Kalau kamu lihat, tidak ada apa-apanya. Sama cantik versimu sekarang loh. Tapi mungkin orang zaman dulu lihat cantik versimu sekarang, mereka juga kayak gitu kok cantik. Ya kan? Kamu lihat perempuan langsing, itu kamu anggap, oh itu bagus Pak, seksi. Tapi bagi yang orang zaman dulu mungkin standar seksi bukan yang gitu, yang justru yang agak gendut sedikit itu.
Ya kan, kayak di India itu patung-patung kesuburan kan agak gendut dikit. Karena perempuan yang agak gendut itu konotasinya subur. Daripada yang kering, kerempeng. Lah ya, logikanya begitu. Jadi, makna cantik tidak cantik ternyata situasional. Siapa yang memaknai kapan dan di mana. Ya kalau sama ya susah kan. Nanti semua nyari yang cantik kayak gitu, yang cantik kayak gini gak ada yang milih. Ya kan? Itu bikin putus asa yang merasa tidak cakep. Buktinya kan enggak. Kadang-kadang yang jelek nikah duluan, yang cakep tidak laku-laku. Bisa kayak gitu kenapa? Ini urusannya makna. Mungkin karena yang tidak cakep kan pasrah, sementing ono ayolah gitu. Sementara yang cakep kesuwen milih. Oke, jadi dia mengkritik esensialisme. Mari kita sadari hidup ini, kita pilih hidup ini mau kemana dan untuk apa. Kita ciptakan makna versi kita sendiri. Nggak usah takut, jangan mau disetir-setir makna hidup kita oleh orang lain. Karena hidup yang alami kita sendiri. Orang lain boleh usul, boleh ngasih nasihat, tapi kita yang menentukan. Jadi dia anti esensialisme. Yang kedua dia mengkritik, dia sufi loh ya, cuma dia mengkritik sufi yang panteistik. Sufi yang meniadakan diri sendiri. Melenyapkan diri sendiri. Katanya Iqbal, itu pengaruhnya Helenisme, pengaruhnya tradisi Persia kuno. Islam tidak begitu katanya Iqbal. Islam itu jati dirimu dituntut eksis karena kamu punya tugas sebagai hamba Allah dan sebagai khalifahnya. Nah kalau kamu hilang, yang menjalankan perintahnya Allah itu siapa? Dia mengkritik wahdatul wujud, dia mengkritik ittihad, dia mengkritik hulul. Kenapa? Karena gaya-gaya ini melenyapkan manusia sebagai individu. Manusianya malah jadi Tuhan. Itu kan Tuhannya bingung. Loh, aku menciptakan manusia untuk nyembah aku. Saya kira semua ngaku jadi Tuhan. Ini sumpah tuh Gusti Allah. Disuruh jadi manusia kok malah jadi Tuhan. Nah, jadi Iqbal mengkritik. Ya sufi lah. Kita jadi orang soleh. Mengabdikan hidup untuk Allah sebagai khalifahnya. Tapi tidak melenyapkan individualitas. Tetap kita harus punya jati diri sebagai manusia. Tidak jadi Tuhan, tidak jadi malaikat, apalagi jadi setan. Apalagi jadi binatang, apalagi lebih rendah daripada binatang. Kan ada yang semacam itu. Jadi dia yang kedua dia mengkritik panteisme. Setelah dia mengkritik esensialisme. Oke. Terus itu ya, berawal dari dua kritik itu dia mulai membangun teori tentang ego. Cuma diawali dari asumsi manusia itu tidak cuma aktus tapi juga potensia. Ini yang saya bilang tadi, kamu jangan nyerah, jangan pasrah begitu saja dengan kondisimu. Kenapa? Dalam diri manusia itu ada jutaan potensi. Terserah kamu, ingin menampilkan yang apa. Kamu ingin jadi orang putus asa bisa, ingin jadi orang optimis juga bisa. Kamu ingin jadi apa saja bisa, memungkinkan. Kamu ingin jadi jahat luar biasa mungkin, jadi baik luar biasa juga mungkin. Bangun dirimu, konstruk dirimu sesuai keinginanmu. Nggak usah mikir apa ya bisa, pasti bisa. Semua yang di sini itu kan bisa. Saya pingin jadi presiden, apa susah sih jadi presiden? Wong pembantunya banyak, butuh apa-apa tinggal tanya. Bisa pasti kamu. Jadi kiai apa nek gampang. Kamu tinggal iso ngaji sidik, iso ngomong dikit-dikit gini, latihan persuasi dikit, itu kamu tinggal bikin jargon-jargon yang bagus, tinggal bikin jamaah gitu kan, semua mau.
Terus, iya kan? Nggak susah. Bahkan nggak harus capek-capek mondok berapa puluh tahun. Cukup kamu bisa baca Quran terjemahan, dikit-dikit baca terjemahan Riyadhus Shalihin apa Bukhari Muslim. Setiap kali tampil kamu hafalkan 1-2 ayat, orang sudah bisa nyebut kamu ustadz dan kamu dicium tanganmu. Lu bisa tau? Apa sih yang tidak bisa manusia itu? Kalau kamu niat. Itu namanya apa? Dalam dirimu ada potensi ya. Kalau orang sufi menyebutnya, kita ini mikrokosmos loh. Segala yang ada di kosmos, itu ada dalam diri kita. Kamu mau mengaktualkan yang mana wis? Itu katanya Iqbal. Jadi ya memang benar kita itu ada realita, ada aktualita. Tapi jangan lupa ada juga potensia. Maka jangan putus asa, jangan menyerah dengan keadaan. Wah, tidak mungkin Pak saya jadi orang sukses. Sampai umur sekian, kuliah tidak selesai-selesai, kaya juga tidak, cakep juga tidak, terus relasi juga tidak punya, teman saya preman kabeh Pak. Terus ya kan realitanya begitu. Tapi kalau kamu mau, banyak yang bisa kamu lakukan untuk keluar dari jeratan aktualita itu. Kamu punya potensi ya. Loh kalau dipikir rasional, gimana India bisa merdeka, Indonesia bisa merdeka? Yang dilawan Belanda, Inggris, yang kuatnya seperti itu. Jepang, yang punya harakiri, yang punya pasukan bunuh diri, kamikaze itu yang punya. Indonesia susah melawan. Indonesia senjatanya cuma bambu runcing. Jadi sana senjatanya bom. Pakai senjata api. Kamu punya ilmu apa aja, punya jurus silat kayak gimana, mereka nggak susah-susah tinggal ditembak gitu aja selesai. Itu nggak masuk akal. Gimana caranya bisa menang? Tapi kalau mau, banyak potensi yang bisa dipakai, yang bikin kita menang dari mereka. Itu namanya potensi ya. Jangan menyerah. Jalannya masih banyak dan dayamu masih tersedia. Kalau kamu mau dipakai untuk apa saja bisa. Itu aktualita, potensialita. Jadi asumsi pertama ini, pegangilah bahwa kamu bisa jadi apa saja. Kamu sekarang kagumnya sama apa, sama siapa. Kamu bisa jadi kayak begitu. Kamu pingin jadi kayak Ariel yang iyalah, yang gonta-ganti itu sekarang gampang. Kalau mau, kalau sudah gonta-ganti loh, asal uangmu banyak. Cari uangnya gimana Pak? Lu gampang. Asal kamu mau, jalannya banyak. Banyak yang masih muda-muda sukses loh. Kenapa kok kamu enggak? Ya karena kamu terlalu terlibat oleh aktualitasmu, aktusmu. Kamu enggak melihat potensi di mana-mana. Dalam dirimu yang luar biasa. Itu maunya Iqbal. Jadi yang pertama, ingat-ingatlah bahwa hidup ini yang nyetir kita. Pengen jadi apa saja kita pasti bisa. Asal niat dan sungguh-sungguh. Potensinya pasti ada. Terus asumsi kedua. Katanya Iqbal, kenapa Allah menurunkan kita ke muka bumi? Sebenarnya tugasnya dua sih. Satu untuk mengabdi menyembah Allah. Yang kedua sebagai khalifah. Urusan sama Allah lebih simpel, lebih gampang. Tugas berat kita sebenarnya sebagai khalifah. Jadi mewakili Allah untuk ngopeni alam semesta, ngopeni dunia. Itu khalifah. Kadang-kadang malah blunder. Kita yang jadi khalifah, malah kita yang ngerusak. Tugas kita itu. Kalau tugas vertikal, hubungan kita mengabdi pada Allah, itu relatif sederhana. Lebih mudah. Keliru pun urusannya tidak panjang-panjang. Karena Allah sayang kita, maha pemaaf. Tapi urusan sebagai khalifah ini yang butuh banyak dimensi. Tidak sekedar ujuk-ujuk kamu ingin memakmurkan dunia. Prasyaratnya banyak. Jadi kamu bebas,
Kamu punya banyak potensi, tapi ingat-ingatlah tugas utamamu sebagai khalifah. Itu yang kedua, asumsinya. Yang ketiga, sadarilah kondisimu sebagai Adam. Jadi kita kan sering bilang bahwa kita diturunkan oleh Allah ke bumi itu rugi. Dulu enak-enak di surga, ngapain Adam itu kok mau-maunya makan buah yang tidak penting gara-gara dirayu oleh perempuan namanya Hawa. Kan kita selalu mikirnya begitu. Tidak, katanya Iqbal, ya memang skenarionya Allah gitu. Kita belum jadi manusia sebelum kita diturunkan ke muka bumi. Daung kita ini ada nafsunya, ada hasratnya, ada akalnya. Yang kayak gini-gini ini kan ciri eksistensial manusia. Di surga ini tidak butuh semua. Di surga kamu cuma disuruh seneng-seneng tok. Mikir tidak bisa. Nggak ada enak, nggak enak. Surga itu pokoknya enak tok. Kamu bisa, katanya di surga itu, kalau mengulang perbuatan, tambah lama tambah enak. Makan, sekarang enak. Makan lagi lebih enak dari yang tadi. Makan lagi lebih enak lagi. Gitu juga begitu. Sekarang enak lagi, tambah enak lagi, terus tambah enak lagi. Loh enggak gitu itu apa kamu? Kebalikannya di dunia. Kalau di dunia kamu makan sekarang enak. Piring pertama, piring kedua sudah turun derajat enaknya. Piring ketiga apalagi. Piring keempat kamu muntah sudah, nggak enak. Gitu juga begitu. Ronde pertama enak mungkin, ronde kedua capek. Ronde ketiga apalagi, ronde keempat kamu sudah tergeletak. Jadi katanya Iqbal, loh kita jadi manusia itu justru ketika diturunkan ke muka bumi. Bukan ketika kita di surga. Jadi jangan mengutuk dunia, jangan mengutuk turunnya kita ke bumi ini sebagai dosa. Jadi justru begitu kita di bumi, akal kita hidup, insting kita hidup, nafsu kita hidup, ego kita hidup, kemudian kita ada jatah. Wong Allah sejak awal kan sudah ngomong, ini jailun fil ardi khalifah. Adam makan buah apa ndak, tetap nanti kita akan diturunkan ke muka bumi. Skenario-nya memang begitu. Cuma kesadaran ini orang yang sering hilang. Orang sering menyadari hidupnya itu tidak di sini, di bumi. Contohnya para sufi yang kesadarannya ada di langit. Atau orang yang melupakan kesadaran kekinian. Termasuk kelompok yang tadi dikritik, kesadaran imitasi. Itu berarti kan bukan kesadaran kini, kesadaran yang lain, kesadaran di luar sekarang dan di sini, yang dihidupkan sekarang dan di sini. Wong ini negara mana, kayak gimana cuaca hawanya, ya harusnya bajunya seperti apa. Itu kesadaran kekinian, jangan mengimitasi. Ya, saya sering ngomong kan kalau Indonesia cuacanya agak lembab, agak panas, jadi pakai kaos sebenarnya lebih enak. Tidak pakai baju lebih kondusif untuk cuaca Indonesia. Dulu tapi sekarang tidak tahu. Makanya kamu lihat orang-orang zaman dulu, kostum-kostum Mojopahit, kostum-kostum patung-patung di candi-candi itu jarang yang pakai baju. Perempuan aja kan terbuka sampai atas. Karena memang mungkin kondisi hawanya yang lembab. Kamu pakai baju sebentar kan sudah basah semua, mulai kiri, kanan, atas, bawah. Karena memang hawa kita lembab. Nah, kadang-kadang kamu kalau hanya mengimitasi kostum di luar keindonesiaan, kadang-kadang ada masalah. Karena memang di sini itu gayanya beda. Itu yang dimaksud oleh Iqbal, kesadaran manusia yang sekarang dan di sini. Bukan kesadaran akhirat, bukan kesadaran di luar sekarang dan di sini. Ini kritik terhadap kajian sebelumnya. Katanya Iqbal kan,
kajian-kajian kalam, kajian-kajian fikih ini terpisah dari kenyataan real sehari-hari. Di sini bahas apa, dalam kenyataannya yang terjadi apa. Ilmu kalam sibuk membahas besok kita bisa lihat Allah apa enggak. Sementara rakyatnya sedang dijajah, rakyatnya sedang ditindas. Jadi ilmunya enggak nyambung sama kenyataannya. Debat luar biasa tentang mana penistaan, mana bukan. Sementara dalam kenyataannya umat Islam sedang jungkir balik, ada yang teror, ada yang korupsi, ada yang... Nah, ini dikritik oleh Iqbal. Kesadarannya harus kesadaran kekinian, problem real, problem konkret, bukan problem langit. Juga bukan problem di luar diri kita. Nah, itu asumsi ketiga. Jadi yang pertama, potensi kita luar biasa, mari bikin sejarah kita sendiri. Yang kedua, ingat-ingatlah tugas kita sebagai khalifah. Dan yang ketiga, sadarilah eksistensi kita sekarang di sini dan target-target kita. Itu ketiga. Jadi Adam dan kesadaran manusia. Oleh karena itu, mari kita bangun khudi. Baru masuk ke filsafat diri. Khudi itu gampang-gampangannya aku. Aku yang tegak berdiri. Aku yang jelas. Aku yang kokoh, yang mandiri. Kalau aku itu kokoh, biasanya tidak mudah terpengaruh. Dia punya jati diri. Kemarin waktu di Weber, syaratnya orang bisa punya karisma, itu ya personalitasnya harus jelas. Kalau kamu tidak jelas, orang susah memposisikanmu sebagai apa. Jadi setiap hal, setiap orang harus menegaskan keakuannya. Bahasa Inggrisnya I amness. Siapa aku? Itu kamu harus bisa jawab. Bukan nama loh ya. Kalau nama sih semua bisa jawab. Tapi keakuan itu, kamu itu sosok yang kayak gimana sih? Kamu harus jelas. Untuk bisa menjelaskan kamu itu sosok yang gimana, itu tidak serta-merta sekarang kamu itu apa. Tapi juga harapan-harapanmu ke depan, cita-citamu yang kamu izinkan masuk ke dalam dirimu. Kamu jadikan pilar eksistensimu itu apa saja. Nah, itu khudi namanya, ego, aku. Dalam kata-kata aku ada konotasi ketegaan, kemegahan. Jadi orang yang punya karakter, bahasamu sekarang. Jadi orang yang punya karakter itu kan biasanya punya karisma tersendiri. Dibandingkan yang ke utara ikut, ke selatan ikut. Nyari enaknya sendiri. Tidak mau mikir. Yang mau mengalir saja kayak saya ceritakan tadi di depan. Ya, saya Pak mengalir saja. Ada enak yang diambil, ada nggak enak ya dihindari. Pokoknya nah, itu berarti kamu nggak punya planning. Kamu nggak tegas, nggak punya karakter. Jadi ego itu adalah self. Bangun dirimu. Oke. Cirinya ego itu apa? Kalau bahasanya Iqbal, kesendirian yang esensial. Jadi kenapa kesendirian? Karena ego itu hakmu sepenuhnya. Orang lain nggak bisa intervensi. Misalnya, semua yang di ruangan ini menganggap ngaji ini bikin ngantuk. Tapi kalau kamu tidak ngantuk, mau apa? Itu kan hakmu sepenuhnya. Semua yang di ruangan ini nganggap tema Iqbal itu penting. Tapi mungkin salah satu nganggap tema itu tidak penting. Dan tidak ada orang bisa mbok penting. Oh, bagiku tidak penting. Mbok dianggap penting, tidak bisa. Kamu sudah nganggapnya tidak penting. Tidak bisa ditipu. Itu berarti ego.
Beda sama orang yang ikut ke kiri, ikut ke kanan tadi. Ya menurutku sih tidak penting, tapi gimana lagi? Nah, itu berarti kamu nggak jelas. Ego itu memang kesendirian esensial. Orang bisa lihat tapi dia tidak akan ngerti aslinya. Yaitu di situ misalnya nikmat, sakit, kecewa, itu kan kita, hanya kita yang tahu. Dokter mungkin ngerti, di situ saya tulis itu. Dokter mungkin ngerti bahwa kamu sedang flu, kepalamu mesti pusing. Cuma pusingnya kayak apa, hanya kamu yang ngerti. Kamu baru saja diputus, mesti kamu stres ya. Orang hanya lihat dari luar, tapi derajat kesetresannya kayak apa, itu hanya kamu yang tahu. Atau jangan-jangan kamu tidak stres, ya kamu sendiri yang tahu. Cuma kamu pura-pura stres aja biar nggak kelihatan. Jadi aku tidak stres, cuma kalau tidak stres kan nanti dianggap kemarin itu tidak serius. Pura-pura stres Padahal kamu seneng mungkin, alhamdulillah diputus. Sejak kemarin mau tak putus tidak bisa-bisa. Kan ada yang kayak gitu. Dan itu hanya kamu yang tahu. Itu cirinya ego. Ya orang kadang menyebutnya ya semacam pengalaman batin lah. Pengalaman individual. Yang kalian rasakan dengan ngaji ini, itu khas. Setiap kepala khas. Setiap orang khas. Memaknainya pasti sesuai versinya sendiri-sendiri. Tidak bisa ditanya. Kalau tak tanya, saya yang tanya. Mesti kamu basa-basi jawabnya. Wah bagus pak. Wah enak pak. Mesti gitu. Karena kamu takut pada saya. Temanmu tanya mungkin juga gitu. Kamu ikut alur pikirnya temanmu. Tapi yang kamu rasakan sendiri hanya kamu yang tahu. Itu cirinya ego. Nah orang yang tidak punya, yang dirasakan sendiri ini loh. Biasanya orang yang kehilangan jati dirinya. Kehilangan egonya. Kadang orang menyebutnya tidak punya pendirian. Tidak bisa membaca dirinya sendiri. Penting tidak ngaji tadi? Tidak tahu ya. Emangnya penting ya kayak gitu-gitu itu. Dia tidak bisa membaca dirinya sendiri. Padahal kan gampang. Kalau kamu merasa nyaman berarti penting. Kalau tidak ya berarti tidak penting. Nah itu ego. Cirinya itu. Oke. Sekarang membangun ego.